Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Niona dan teman saya. Nama saya Jo. Kami dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Peminatan Perlindungan Tanaman semester 6, memenuhi tugas mata kuliah entomologi pertemuan 9, yaitu dengan judul Insect Nervous System. Sama dengan hewan pada umumnya, komponen utama sistem saraf pada serangga ialah sel saraf atau yang biasa disebut juga dengan neuron. Neuron serangga ini jumlahnya agak terbatas dikarenakan ukuran tubuh serangga yang relatif kecil. Namun neuron tersebut dapat digunakan dengan sangat-sangat efisien karena adanya serangkaian pola tingkah laku yang telah terbawa sejak lahir atau yang biasa disebut sifat built-in. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang sel saraf. Jadi, sel saraf atau neuron terdiri dari badan sel atau satu atau beberapa serat. Jadi, serat tersebut meliputi dendrit yang menerima rangsang dan akson yang meneruskan informasi ke neuron lain atau organ efektor seperti otot. Nah, jika akson bercabang, cabang tersebut disebut kolateral. Sel saraf berkelompok membentuk jaringan saraf yang berfungsi mengalirkan impuls listrik, menerima informasi dari sekitar tubuh serangga, serta mengintegrasikan informasi indera eksternal dan internal. Nah, hasil integrasi disampaikan ke otot sebagai reaksi serangga terhadap informasi sekitarnya. Berikutnya masuk ke jenis neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, neuron indera atau sensory neuron, memiliki 1 sampai sejumlah dendrit dan berfungsi menerima rangsang dari lingkungan eksternal dan diteruskan ke sistem saraf pusat. Neuron indera memiliki serat reseptor yang timbul secara langsung dari badan sel dan tersambung ke organ indera atau sense organ. Yang kedua, neuron asosiasi, berfungsi menerima informasi dari salah satu neuron dan meneruskannya ke neuron yang lain. Yang ketiga adalah neuron motor, berfungsi menerima informasi dari interneuron atau neuron asosiasi dan meneruskannya ke otot. Dan yang terakhir, sel neuron endokrin, yaitu neuron yang telah mengalami modifikasi yang terdapat dalam sistem saraf. Oke, materi selanjutnya tentang transmisi impuls saraf. Unit dasar sistem saraf yang berfungsi mengantarkan impuls saraf adalah sel saraf. Impuls saraf yang bergerak sepanjang akson adalah gelombang elektrik yang terbentuk dari aliran ion sodium positif melalui membran sel dan menyebabkan depolarisasi. Depolarisasi menghasilkan aksi potensial yang bergerak cepat sebagai gelombang melewati akson. Aksi potensial berlangsung hanya beberapa ribu per detik. Pada saat itu, pintu membran sodium tertutup. Ketika pintu sodium tertutup, ion positif mengalir keluar dan menyimpan potensial istirahat sel-sel. Hal ini diikuti oleh pertukaran sodium di dalam dengan potasium di luar sel-sel dan kembali ke distribusi ion awal atau kita kenal dengan istilah istirahat. Tipe transmisi saraf ini dinamakan transmisi aksonik yang membawa impuls dari titik kedatangan sepanjang akson ke neuron lainnya seperti otot atau kelenjar atau dari sel reseptor. Berikutnya ini merupakan contoh gambar mekanisme refleks sederhana pada serangga dalam bentuk diagram. Nah, panah yang menunjukkan adalah garis impuls saraf sepanjang serat sel saraf atau akson dan dendrit. Materi selanjutnya yaitu ganglia. Badan sel interneuron dan neuron motor terintegrasi dengan serat-serat yang menghubungkan semua jenis sel saraf membentuk ganglia. Di dalam ganglia, informasi dari neuron digabungkan untuk menghasilkan tingkah laku serangga yang cukup kompleks. Jaringan saraf mulai terbentuk dari neuroblast pada awal perkembangan embrionik dan tersegmentasi ketika terjadi pembentukan masing-masing metamer. Ganglia akan membentuk sepasang ganglia pada masing-masing segmen dan berperan sebagai pengkoordinasi pusat saraf untuk masing-masing segmen di mana ganglia itu berada.
Ini merupakan contoh gambar dari sistem saraf. Otak atau pusat ganglion dorsal kepala terdiri dari 3 pasang ganglia yang menyatu dari 3 segmen kepala. Yang pertama yaitu protocerebrum yang berhubungan dengan mata majemuk dan juga mata oceli, dan selanjutnya menghasilkan lensa optik dan merupakan bagian utama dari otak. Hubungannya secara langsung ke fotoreseptor menunjukkan bahwa rangsangan cahaya sangat berpengaruh terhadap serangga. Yang kedua, deuterocerebrum, menerima rangsangan dari antena atau embelan dari segmen kedua pada tubuh dan mengkoordinasikannya dengan otak. Eutocerebrum berperan mengendalikan pergerakan dari serangga. Yang terakhir, tritocerebrum, tidak sama dengan bagian otak yang lain, yaitu tetap terpisah menjadi 2 cuping dan menerima saraf dari frontal ganglion labrum dan ganglion subesophagus berkaitan dengan penanganan sinyal yang datang dari tubuh. Oke teman-teman, sekian presentasi materi pertama dari kelompok kami. Terima kasih untuk kesempatannya.